Shalom saudaraku. Saudara, mungkin ketika kita melihat sebuah movie, sebuah tayangan film, ataupun ketika kita bermain games, bagi kita yang adalah gamers, kita sering kali mendengar istilah epic comeback. Epic comeback, ataupun juga dalam sebuah pertandingan olahraga seringkali juga muncul istilah seperti ini. Epic comeback itu menggambarkan sebuah kondisi di mana seseorang yang awalnya mengalami sebuah tekanan, dia diserang terus-menerus, tetapi endingnya, at the end, keadaan berbalik dan kemudian dia menjadi pihak yang menyerang dan bahkan memenangkan sebuah situasi. Tentu ketika hal ini terjadi, kita akan melihat dan kita akan takjub dibuat olehnya. Wow, luar biasa, itu sangat epic, itu sangat luar biasa sekali. Bagaimana seseorang bisa membalikkan keadaan hidupnya. Saudara, firman Tuhan juga menggambarkan kondisi kehidupan kita seperti itu. Saya akan kasih warning bahwasanya renungan hari ini akan mengandung spoiler, mengandung spoiler kehidupan kita. Saya akan bacakan bagi kita dalam Mika pasal yang keempat, dalam pembacaan masa Advent kita. Mika pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengumpulkan mereka yang pincang, dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar dan mereka yang telah kucelakakan. Mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan, dan yang diusir suatu bangsa yang kuat. Dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di gunung Sion, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Maka sekarang, mengapakah engkau berteriak dengan keras? Tiadakah raja di tengah-tengahmu? Ataukah sudah binasakah penasihatmu, sehingga engkau disergap kesakitan seperti perempuan yang melahirkan? Menggeliatlah dan mengaduhlah, hai putri Sion, seperti perempuan yang melahirkan. Sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di padang. Terpaksa engkau berjalan sampai Babel. Di sanalah engkau akan dilepaskan. Di sanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuhmu. Sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau dengan berkata, biarlah dia dicemarkan, biarlah mata kita puas memandang Sion. Tetapi mereka itu tidak mengetahui rancangan Tuhan. Mereka tidak mengerti keputusannya, bahwa Ia akan menghimpunkan mereka seperti berkas gandum di tempat pengirikan. Bangkitlah dan irikilah, hai putri Sion, sebab tandukmu akan kubuat seperti besi, dan kukumu akan kubuat seperti tembaga, sehingga engkau menumbuk hancur banyak bangsa. Engkau akan mengkhususkan rampasan mereka bagi Tuhan, dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh bumi. Sekarang, engkau akan mendirikan tembok bagimu. Pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Saudaraku, ketika kita membaca pasal yang keempat mulai dari ayat yang pertama, kita boleh mendapati bahwasanya Tuhan sudah mulai memberikan janji pemulihannya bagi Israel. Bahwasanya in the end of the day, Tuhan akan memberikan kemenangan buat mereka. Tuhan akan memberikan pemulihan buat mereka. Ketika Tuhan datang sebagai hakim atas bangsa-bangsa, dikatakan di sana tidak akan ada lagi peperangan di ayat yang ketiga. Bahwasanya akan ada sebuah damai sejahtera di ayat yang keempat, dan kerajaan itu akan kembali di ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Ini adalah sebuah spoiler yang Tuhan kasih, sebuah spoiler yang Tuhan berikan kepada Israel, bahwasanya in the end of the story Tuhan akan membawa kemenangan, membawa pemulihan bagi bangsa itu. Tetapi tentu saja janji itu tidak serta-merta menghilangkan pergumulan mereka di masa kini. Ketika kita membaca tadi ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11, kita melihat bahwasanya Israel sedang berada di dalam penderitaan dan pergumulan. Bangsa Israel tercerai-berai. Di Yerusalem dihancurkan, mereka mengalami sebuah kesakitan, pemimpin mereka adalah pemimpin yang bobrok. Kemudian mereka juga diremukkan oleh Babel, menjadi celah dan hinaan di antara bangsa-bangsa. Ada sebuah disintegrasi, ada sebuah rasa solidaritas yang hilang di sana, ada sebuah keamanan yang hilang di sana ketika mereka dihancurkan oleh Babel. Itulah kondisi Israel pada saat itu. Tetapi ketika mereka pun merasakan sebuah penderitaan dan pergumulan yang luar biasa yang nampaknya tidak ada harapan, Allah tetap bisa bekerja dengan cara yang di luar pikiran. Ketika nampaknya tidak ada harapan, Allah tetap bekerja dengan cara yang di luar pikiran kita. Kondisi itu akan berbalik
secara drastis. Tuhan akan membuat mereka yang menderita menjadi berkemenangan. Tuhan akan membuat ratap tangis mereka menjadi sukacita. Tetapi itu semua dikerjakan Tuhan bukan semata-mata untuk kebaikan Israel. Semua pemulihan itu dikerjakan Tuhan bukan semata-mata untuk kebaikan Israel, tetapi demi terrealisasinya rencana Allah bagi seluruh bumi. Di ayat yang ke-12 tadi mengatakan, mereka tidak tahu rancangan Tuhan, bahwasanya Tuhan sudah merancangkan segala sesuatunya dengan sangat baik, dan bahwasanya rancangan Tuhan di akhirnya nanti akan memberikan kemenangan, pemulihan bagi umatnya. Dan bahkan pemulihan itu tidak terjadi karena tindakan Israel. No. Ini tidak terjadi karena tindakan Israel. Ini tidak terjadi karena apa yang sebuah bangsa itu lakukan. Tidak sama sekali. Semua itu terjadi karena kehendak Allah semata. Allah yang menaruh belas kasihan. Allah yang bahkan mengubahkan hati bangsa-bangsa, sehingga nantinya pemulihan itu akan nyata bagi Israel. Saudaraku, apa kemudian maknanya ayat ini bagi kita dalam konteks kehidupan kita sekarang? Saudara mungkin sulit untuk mempercayai bahwasanya ada harapan di tengah situasi yang semakin lama rasanya semakin memburuk. Pandemi global telah kita alami bersama-sama. Mungkin kita sudah melihat bagaimana kesehatan kita dihancurkan oleh sebuah virus yang kecil, yang tidak kasat mata bahkan. Saat ini perekonomian kita belum terlalu membaik, dan bahkan kita melihat adanya kejahatan, adanya terorisme yang masih terjadi. Dan kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Nampaknya ada banyak orang yang kemudian muncul di meme dan mengatakan tahun 2020 menjadi sebuah tahun disaster, tahun bencana. Dari awal tahun sampai akhir tahun nampaknya bencana demi bencana terus berkelanjutan. Dan juga ada banyak meme juga tentang tahun 2021, apa yang akan terjadi di sana. Ada banyak guyonan, ada banyak meme yang mengatakan tahun 2021 mungkin situasinya akan semakin memburuk. Mungkin di sana akan ada serangan alien atau serangan zombie atau serangan dinosaurus dan segala macamnya. Dan itu pun tidak akan mengagetkan lagi nampaknya, karena kita sudah melewati masa-masa yang buruk. Saudara, apapun yang terjadi, tapi Allah punya rancangan untuk masa depan kita. Apapun yang terjadi, Allah tetap punya rancangan atas masa depan kita dan bahkan masa depan dunia ini. Dan sebagai pengikut Kristus, tugas kita adalah mengikuti pimpinan Tuhan setiap waktu di masa-masa sulit ini. Setiap saat, sekalipun masa-masa sulit itu kita hadapi, tetapi biarlah kita tetap melihat kepada Allah dan mengikuti pimpinan-pimpinannya, yang berarti bahwasanya kita tidak perlu takut. Ketika pun kita melihat ada situasi-situasi yang uncontrol, dan memang kita nggak punya kendali atas situasi-situasi yang kita hadapi, tetapi kita tetap melihat bahwasanya God is in control. Allah tetap pegang kendali di atas segala sesuatunya, dan tidak ada satupun yang dapat menggagalkan rancangan Allah. Allah punya rancangan. Ayat 13 saya bacakan sekali lagi, ayat 12. Mereka tidak mengetahui rancangan Tuhan dan mereka tidak mengerti keputusannya. Rancangan Tuhan ada di dalam tangannya. Bangsa-bangsa tidak tahu rancangan itu, tetapi apapun yang dilakukan bangsa-bangsa itu tidak akan menggagalkan rancangan Tuhan. Ialah rancangan damai sejahtera itu yang menjadi pengharapan kita. Dan kita tetap melihat kepada rancangan Allah, dan kita percaya kepada hatinya, hati Allah yang senantiasa ada menyertai setiap kita. Dan biarlah ketika pemulihan itu pun dikerjakan, sekali lagi ini bukan hanya untuk kebaikan kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan melalui rancangannya yang dinyatakan atas seluruh bumi. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Soli Deo Gloria. Tuhan memberkati kita senantiasa.